mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadat Natal Kristus. Pelayan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Evi Rumadi Segura. Dalam tradisi gereja, tanggal 25 Desember ditetapkan sebagai hari kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat. Bukan hanya berdasarkan perhitungan sejarah, tetapi juga pengakuan iman bahwa Yesus Kristus adalah terang dunia. Setelah berabad-abad, manusia mengagungkan matahari yang tidak terkalahkan setiap tanggal 25 Desember. Namun, pada tahun 350, gereja tampil untuk menyatakan Kristuslah terang dunia. Kelahiran Kristus adalah kebenaran janji Allah, yaitu janji keselamatan bagi seluruh ciptaannya. Karenanya, ketika kita merayakan sukacita Natal Kristus, maka kita menghayati bahwa Natal adalah peristiwa besar bagi seluruh ciptaan, karena Allah memulihkan kehidupan seluruh ciptaan. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak sekalian, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang akan dibawa masuk ke ruang ibadah.
yang menyatakan demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Terimalah salam. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Refleksi di hari Natal. Kelahiran Yesus Kristus menurut Injil Matius adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya ketika Tuhan Yesus sebelum mereka sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yesus suaminya seorang yang benar dan tidak mau menyerahkan nama istrinya ke muka umum. Ia menceraikannya dengan diam-diam. Kelahiran Yesus Kristus menurut Injil Matius adalah seperti berikut. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamainya dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya.
Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian ujian dari paduan suara jemaat. Kami persilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada pagi yang indah ini, ketika dunia tampak bersinar, tetapi hati kami kadang masih redup. Kami datang dengan kerinduan untuk mendengar suara-Mu. Bukalah telinga kami agar peka, lembutkanlah hati kami agar siap menerima, dan kuatkanlah langkah kami agar setia menghidupi firman-Mu. Biarlah setiap kata yang kami dengar pagi ini menjadi nyala kecil yang menuntun kami pulang menjadi anak-anak-Mu.
Dengan kuasa Roh Kudus dan melalui nama Tuhan Yesus Kristus Sang Terang, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bacaan Alkitab diambil dari Injil yang ditulis Yohanes. Yang pertama ayat 10 sampai dengan 13. Demikian bunyinya. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan limpahnya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, Natal sering datang dengan gemerlap lampu, denting lagu, dan kesibukan yang menelan konsentrasi kita. Tetapi di balik segala keramaian itu ada satu kabar yang selalu lembut dan sekaligus mengguncang. Tuhan datang ke dunia yang Ia ciptakan, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dapatkah kita membayangkan hal itu, Bapak Ibu Jemaat? Tuhan datang ke dunia yang Ia ciptakan, tetapi dunia itu tidak mengenalnya. Sang Pencipta berjalan di antara ciptaannya. Sang terang masuk ke dalam gelapnya dunia. Yesus yang kita rayakan hari ini pernah berdiri di tengah-tengah dunia yang tidak tahu siapa Dia. Dan bukankah itu seringkali terjadi juga pada kita? Ia hadir dalam keluarga kita.
dengan kemarahan dan gengsi. Ia hendak berbicara dalam gereja dan persekutuan kita. Tetapi kita tenggelam dalam pendapat kita sendiri dengan memikirkan hal-hal yang tidak menentu arahnya. Ia mengetuk pintu hati kita. Tetapi kita kadang terlalu penuh untuk membukanya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, penulis Injil Yohanes menuliskan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi mereka tidak menerimanya. Ayat ini terasa seperti cermin. Natal bertanya kembali kepada kita, apakah kita sekadar merayakan Yesus? Atau apakah kita benar-benar menerima Yesus di dalam hidup kita? Namun, disinilah kabar penuh sukacita itu meledak dengan indahnya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Inilah hadiah Natal terbesar. Bukan pohon, bukan kado, tetapi identitas baru. Kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah bukan gelar kosong. Itu berarti kita hidup dengan wajah yang bersinar oleh belas kasih Allah. Hati yang lembut karena kita tahu kita dikasihi. Keluarga yang menjadi tempat untuk pulang, bukan tempat luka. Gereja yang menjadi ruang damai, bukan ruang bersaing untuk menunjukkan power. Masyarakat yang melihat terang kasih Allah melalui sikap kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, penulis Injil Yohanes ini menutup dengan kalimat yang menenangkan. Kita menjadi anak Allah bukan karena usaha kita, bukan karena keturunan, bukan karena tradisi, tetapi karena Allah sendiri yang melahirkan kita kembali. Apa artinya? Artinya perubahan kita bukan dimulai dari kekuatan kita, tetapi dari kasih Allah yang tidak pernah menyerah pada kita. Bayangkan Bapak Ibu, siapa kita? Tetapi sampai detik ini Allah tidak pernah menyerah kepada kita.
Maka Bapak Ibu serta kita sekalian, pada pagi hari yang indah ini dan penuh dengan sukacita ini, terimalah undangan itu. Biarkanlah bayi Yesus tidak hanya lahir di dalam palungan, tetapi juga lahir di dalam setiap sikap kita, keputusan kita, cara kita mengasihi, cara kita membangun rumah tangga, cara kita hadir di gereja dan persekutuan, dan cara kita menyinari dunia. Mari hidup sebagai anak-anak Allah. Mari biarkan terang itu terlihat melalui hidup kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, jika hari ini kita kembali membuka pintu hati kita, jika kita berkata, Tuhan, jadikanlah aku sebagai anak-Mu. Mari Bapak Ibu, di dalam hati kita ucapkan, Tuhan, jadikanlah aku sebagai anak-Mu. Jika hari ini kita memiliki keberanian untuk berkomitmen membangun keluarga yang memancarkan terang kasih Allah, maka Natal ini tidak hanya sekedar untuk kita rayakan, tetapi Natal ini kita hidupi. Dan dunia akan melihat Tuhan Yesus, sang bayi Natal itu, sang terang itu, dari cara kita hidup. Selamat merayakan Natal bersama keluarga tercinta. Dan yakinlah Bapak Ibu jemaat, siapapun kita, Tuhan menunggu kita untuk mengatakan, Tuhan, ini hatiku. Lahirlah ya Tuhan di dalam hatiku. Jadikan aku sebagai anak-Mu. Mari kita bersatu dulu sejenak.
Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih setia, pada pagi ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah datang dan memanggil kami menjadi anak-anak-Mu. Kami bersukacita karena Engkau tidak pernah menyerah mencari kami. Kami bersyukur karena Engkau menerima kami apa adanya dan menuntun kami menjadi pribadi yang baru. Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga. Biarlah sukacita Natal menyalakan kembali cinta, pengampunan, dan saling memahami. Bangunlah rumah tangga yang kuat bukan oleh kesempurnaan, tetapi oleh kasih-Mu yang memeluk setiap kekurangan. Kami berdoa untuk gereja dan persekutuan-Mu. Jadikan kami tubuh Kristus yang ramah, rendah hati, dan setia melayani. Biarlah gereja dan persekutuan-Mu menjadi tempat di mana terang Kristus menyala tanpa padam. Kami berdoa untuk masyarakat kami. Di tengah ketidakpastian, jadikanlah kami pembawa damai,
perbedaan. Jadikanlah kami sebagai jembatan kasih di tengah kegelapan. Jadikanlah kami lilin kecil yang terus menyala. Dan akhirnya ya Tuhan, biarlah sukacita Natal tidak berhenti di saat ini, tetapi menjadi nyanyian yang kami bawa pulang, menjadi langkah baru yang berpengharapan, menjadi hidup baru sebagai anak-anak-Mu. Dan di hari Natal ini Tuhan, kami bersuka cita karena jemaat Tuhan boleh berkumpul bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga, boleh saling bergandengan tangan, boleh saling berdoa bersama, boleh saling memeluk. Dan biarlah Tuhan, di dalam kebersamaan ini penyertaan Tuhan tidak akan pernah habis-habisnya bagi mereka. Lengkapi dan sempurnakanlah kebahagiaan mereka Tuhan. Jagalah kemanapun mereka melangkah, apapun yang mereka lakukan, kuasa Kristus yang akan melindungi mereka dari berbagai macam mara bahaya, dari berbagai macam sakit penyakit, sehingga mereka bisa menikmati hari-hari yang indah ini dengan penuh kebaikan yang berasal dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, karena pada hari ini Tuhan menambahkan usia bagi orang tua kami, bagi oma kami, Ibu Tumina Paiman, pribadi yang dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan. Di tengah-tengah kelemahan tubuhnya, dia datang kepada Tuhan, menyerahkan diri untuk menyajikan, mempersiapkan berbagai macam makanan. Ketika ada acara di gereja, walaupun tubuhnya lemah, dia datang dengan penuh sukacita. Dan dengan penuh kebaikan, ia boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena itu ya Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu, sempurnakanlah sukacita Ibu Tumina Paiman di dalam pertambahan usianya saat ini, sehingga di dalam pertambahan usia ini ia boleh semakin melihat terang kasih Tuhan, uluran tangan Tuhan kepadanya yang meyakinkannya dia adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Kami juga bersukacita ya Tuhan, karena kami boleh bertemu dengan Ibu Tanti, Bapak Edi, Mas Deo, dan Mbak Elizabeth. Engkau yang akan terus-menerus menambahkan kekuatan kesehatan bagi orang tua kami ini, sehingga sukacita Natal ini akan semakin menyempurnakan pemulihan diri daripada orang tua kami. Dan biarlah pertemuan ini juga bisa memberikan semangat bagi Mas Leo dan juga Mbak Elizabeth di dalam menantikan kehadiran anak terkasih. Secara khusus bagi Mbak Elizabeth ya Tuhan, kami memohon kepadamu, Engkau yang telah membawanya sampai kepada detik ini, Engkau yang telah mengizinkan bayi terkasih boleh tumbuh kembang di dalam rahimnya sampai detik ini. Maka Engkau juga ya Bapa yang akan memberikan kekuatan kesehatan baginya, sehingga bila waktunya telah tiba, anak terkasih boleh hadir dalam dunia ini dengan penuh kebaikan daripada Tuhan. Karena itu ya Bapa, jaga dan lindungilah hidup dan kehidupan Mbak Elizabeth bersama dengan bayi terkasih. Begitu juga dengan Mas Dika yang saat ini sedang mendarat di Singapura. Kiranya Engkau Bapa yang akan terus menyertainya di tengah-tengah lautan dengan kondisi situasi cuaca saat ini. Engkau yang menjaganya Tuhan,
bersama dengan seluruh kru kapal yang ada, bekerja bersama-sama dengannya. Kami juga bersukacita Tuhan Yesus, karena hari ini kami boleh bertemu dengan Bapak Wali, pribadi yang selalu rindu untuk datang ke rumah Tuhan ini. Namun karena situasi dan kondisi dirinya, ia tidak dapat selalu hadir ya Tuhan. Namun hari ini ia boleh hadir di dalam rumah Tuhan ini dengan penuh kebaikan. Engkau yang mengenal kerinduan hatinya, Engkau yang mengenal kesetiaannya, Engkau yang tahu akan kehidupannya. Karena itu ya Bapa, Engkau yang akan terus menjaga, memelihara hidup dan kehidupannya, agar ia selalu menjadi perangan kecil di tengah-tengah keluarganya. Kami juga berdoa bagi Bapak Nixon, Bapak Polri, Bapak Yance, Bapak Dio yang datang dari Mojo untuk dapat beribadah menyeberang sungai. Tuhan Yesus yang baik, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan hidup mereka. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan hati mereka. Kiranya di hari Natal yang indah ini, Tuhan memberikan yang terbaik bagi kehidupan saudara-saudara kami. Terutama bagi Bapak Hiu ya Tuhan, Engkau sempurnakanlah kepulihan dirinya, agar ia Tuhan dapat terus berkarya untuk kebaikan yang berasal daripada Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan semua jemaat Tuhan ini, Bapak Gunati, Ibu Gunati, Mbak Eka, yang terus Tuhan pulihkan. Dan kami teringat pada Bapak Immanuel yang telah pulang ke rumah dan juga saat ini masih dalam masa-masa pemulihan. Sekalipun mereka tidak dapat hadir dalam beribadah untuk merayakan Natal pada hari ini, Tuhanlah yang akan memberikan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Dan biarlah mereka senantiasa ada dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah Bapak Diaken Sudarwanto, Penatua SM Tarnos, Diaken Toto Sutisno, Penatua Suryoto Yusuf, Penatua Dian Gerung yang saat ini dalam kelemahan tubuh, Penatua Wahyuni Anindito, Diaken Teti Agustini, Diaken Kotima Wirawati, Saudara Farel, Saudara Luki, dan anak kami Ruben yang mengambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini. Engkau berkati mereka di dalam gumul juang mereka, di dalam perjuangan mereka untuk terus melayani Tuhan di tengah-tengah setiap kondisi kehidupan yang mereka hadapi. Dan biarlah Natal ini menjadi awal baru bagi para pelayan Tuhan ini untuk terus melayani Tuhan dalam sukacita yang berasal daripada-Mu. Dan kami juga mendoakan seluruh panitia Natal yang sudah berjuang dengan kerasnya untuk mempersiapkan Natal jemaat. Kiranya Tuhan yang akan menyempurnakan setiap persiapan yang ada, sehingga semuanya boleh berjalan dalam kebaikan. Tuhan Yesus yang baik, doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Terang dunia yang hidup dan berkuasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Dikudus sekarang nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Bapak Ibu bisa memberikan persembahan yang ada di depan. Marilah menyatakan syukur dengan membawa persembahan kepada Allah dengan mengingat ayat Alkitab kitab Yesaya 9 ayat 5 yang menyatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, tampak pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Kristus, Putra Natal, kelahiranmu membawa terang bagi dunia ini. Kami bersyukur karena Engkau menjadikan kami anak-anak Tuhan. Kini di hadapan-Mu kami membawa persembahan yang adalah wujud bakti diri dan hidup kami menjadi pembawa terang. Berkenanlah atas persembahan ini ya Tuhan. Berkatilah sehingga ketika dipergunakan dalam pelayanan gereja, semakin banyak orang mengenal kasih-Mu dan hidup dalam terang. Terpujilah nama-Mu kini dan selama-lamanya. Amin. Jemaat dikasihi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya untuk membacakan warta hari ini yang juga merupakan warta ulangan untuk mengingatkan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, ibadah hari ini bertanggal tanggal 25 Desember 2025 telah dilayani oleh Ibu Pendeta Hendy Rumati Sibuan. Terima kasih. Kemudian untuk Minggu tanggal 28 Desember 2025 ibadah seperti biasa dimulai pada pukul 2 pada pukul 9 pagi, juga akan dilayani oleh Pendeta Hendy Rumati Sibuan. Kemudian kami mengingatkan Bapak Ibu yang terkasih, bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti perayaan Natal di Ayalon Tegal, bahwa perayaan Natal di Ayalon Tegal akan dilaksanakan pada hari Jumat 26 Desember 2005 dan ibadah perayaan ini akan dimulai pada pukul 5 sore. Dan kami berharap yang dari Comal kita akan kumpul di gereja jam 3 dan akan berangkat ke sana sehingga sebelum jam 5 sudah sampai di Ayalon dan berkumpul di gereja. Kami akan berangkat bersama-sama. Atau mungkin lebih lengkapnya barangkali jadi panitia Natal ada tidak cukup. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, selamat Natal 2025, sehat selalu tentunya. Tuhan Yesus
memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Selamat pagi, menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Kami Majelis Jemaat GBIP Jemaat Gabungan Comal mengucapkan Selamat Natal 2025. Semoga di Natal tahun ini kita semakin bisa menjadi terang Kristus di tengah-tengah dunia masyarakat, terlebih di dalam keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Jemaat dan Tuhan Yesus kasihi, marilah kita berdiri. Pergilah dengan hati yang telah disentuh oleh terang kasih Allah. Hiduplah sebagai anak-anak Allah yang membawa damai di rumah, yang membawa kasih di gereja dan persekutuan, membawa terang di tengah dunia yang letih. Terang itu telah datang. Kini, biarlah terang itu terpancar melalui hidup kita. Ingatlah firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 35 sampai 36 yang berkata, "Berjalanlah selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Siapa